Selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian update atau referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif. So, kalau kalian juga doyan dengan kamera, gear lighting, gear audio, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan produksi konten kreatif, maka nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue pengen ngasih update singkat aja yang mungkin akan berguna untuk para Fujifilm user. Jadi, buat yang belum tahu, sebelumnya gue sempat membahas tentang Fujifilm X Webcam, dimana itu adalah sebuah software yang bisa memanfaatkan kamera Fujifilm kalian untuk digunakan sebagai webcam yang bisa dipakai buat kalian video call pakai Zoom atau software lainnya, ataupun kalian mau live streaming entah lewat YouTube atau platform online lainnya. Tapi sayangnya Fujifilm X Webcam saat pertama kali diluncurkan itu hanya mendukung beberapa jajaran kamera yang kelasnya cukup tinggi. Dia start dari X-T2, X-T3, X-T4, X Pro, gue lupa X Pro berapa aja, dan juga sistem GFX, which is adalah kamera-kamera yang cukup tinggi. Nah, kali ini mereka telah merilis sebuah update firmware untuk dua kamera lagi untuk jajaran entry levelnya, yaitu XA7 dan juga XT200. Dan Fujifilm merich gua untuk membahas soal hal tersebut. Jadi di sini gua udah ada XA7 dan juga XT200 untuk kita praktikkan. Dan mungkin beberapa dari kalian bertanya kalau hal ini udah nggak terlalu relevan untuk dibahas karena mungkin udah mulai bebas gitu kan, udah mulai terbuka, orang udah mulai meeting. Cuman menurut gua nggak juga, ini menjadi pembahasan yang masih cukup relevan karena menurut gue setelah pandemi yang kita alami ini, gua rasa behavior orang akan berubah ya. Jadi untuk live stream dan juga video call, meeting-meeting online, gua rasa ini akan masih sangat kepake hingga kedepannya. Gue nggak tahu berapa lama ke depan, tapi gue rasa behavior ini akan tetap berada pada kita karena beberapa orang juga masih cukup takut ya untuk ketemu langsung. Makanya menurut gue ini akan cukup menarik karena user entry level kayak XA7 dan XT200 juga nggak sedikit sebenarnya ya. Makanya menurut gue ini adalah langkah yang tepat dari Fujifilm. Nah, di sini menurut gue cukup menarik. Kenapa gue pengen praktekkan langsung? Pertama karena Fujifilm meminta gue, mereka merich ke gue untuk mempraktekkan hal ini. Dan iya, brand lain juga ada yang menyediakan fitur serupa, tapi kalian bisa cari dengan mudah gitu ya tentang bagaimana cara update-nya atau cara menggunakan softwarenya dan lain sebagainya. Sedangkan untuk Fujifilm, gua rasa masih agak sedikit yang melakukan exposure tersebut, dan makanya gue cukup tertarik di sini dan sebenarnya sangat-sangat gampang. Oke, kita akan mulai praktekin. Nanti gue akan coba masuk ke laptop untuk live streamnya, tapi kita update dulu firmware-nya. Dimana di sini sangat gampang. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu. Ini ada sedikit press release dari Fujifilm. Nah, kalau kita ke bawah kalian bisa lihat ini adalah firmware yang mendukung untuk Fujifilm X Webcam untuk XA7 dan juga XT200. Jadi kalian bisa lihat ya, untuk XA7 dia versi 1.30 dan XT200 dia versi 1.10 atau 1.10. Dan ya, kita akan update firmware tersebut. Beberapa orang mungkin masih memikirkan kalau update firmware itu agak mengerikan ya, agak merepotkan. Di beberapa kamera mungkin memang agak merepotkan karena kalian perlu format SD card, masukin ke SD card, dan juga langsung bukan langsung ya, kalian perlu yang kayak sistem flashing gitu kalau di HP. Jadi kalian tekan tombol tertentu dan nanti dia akan update firmware-nya. Dan beberapa orang cukup takut karena ya merasa cukup ribet dan agak techy aja gitu. Padahal enggak. Di sini sangat simple. Oke, Fujifilm bisa melakukan hal yang sama. Kalian bisa pakai SD card, tapi di sini gue akan pakai hal yang lebih user friendly menurut gue. Jadi kalau kalian udah pakai Fujifilm, gue yakin kalian sudah menghubungkannya juga dengan sebuah software. Tapi kalau kalian belum, di sini gue akan praktekkan juga biar kalian gampang buat meraktekinnya ya. Kita akan masuk ke Fujifilm Camera Remote. Gue akan nyalain, kita praktekin pakai si XA7 dulu. Gue akan nyalain XA7. Nah, di sini gue belum terregis. Untuk yang XT200 udah keregis, tapi buat kalian yang belum tahu cara pairingnya, nah di sini kalian tinggal tap, lalu kalian add camera to list, X system. Jadi kalian lihat aja dari nama depannya. Lalu interchangeable berarti kamera yang lensanya bisa diganti-ganti. Lalu kalian pilih kamera kalian. Di sini kita akan ke XA7. Tapi sebelum itu, kita untuk pairing, kita masuk juga ke kameranya, menu. Nih, mungkin biar fokusnya bareng gue sejajarin. Menu, kita ke setup, lalu kita ke connection setting, Bluetooth setting, lalu kita pilih pairing registration, dan dia akan membuka
apa ya, gambar seperti ini nih. Kalian udah nggak usah apa-apain lagi, dia lagi searching, di sini ada tulisannya. Lalu kalian pilih add di HP kalian yang tadi tuh, kita lanjutin lagi, add, proceed, dan dia akan searching. Lalu dia akan cari lewat Bluetooth dan akan ke data kamera yang memang lagi searching pairing registration juga. Kalian pilih, lalu udah terkoneksi. Ini gue dapat line lagi ya. Lalu kita start. Dan kita sudah terkoneksi dengan si kameranya. Ini juga kita tinggal set aja, ini untuk date and type-nya ya, tapi gue akan set aja. Karena dia secara otomatis biasanya ngambil waktu dari si HP-nya. Lalu kita udah terkoneksi, kita bisa pilih, masuk, XA7. Infonya sih dia belum update firmware ya, jadi kita bisa praktikan di sini. Dan nih, kalian bisa lihat, biasanya Fujifilm itu bagusnya kalau kalian udah terkoneksi dengan software, dia akan langsung muncul ketika memang ada firmware terbaru. Jadi kalian tinggal yes sebenarnya di sini, lalu kalian tinggal update. Tapi gua just in case gitu, just in case kalian tidak mendapatkan prom up seperti ini, kalian tinggal tap menu di bagian atas kanan ini. Lalu kita pilih firmware update, salah pencet, firmware update, dan kalian bisa lihat ada beberapa pilihan firmware di situ. Ini karena gue sudah connect juga ya ke beberapa kamera Fuji di kantor ST, dan kalian bisa lihat si XA7 dia ada version 1.30, dimana itu yang tadi akan mendukung si X webcam, Fujifilm X webcamnya itu. Dan ya kita tinggal download, I agree. Lalu dia akan downloading menggunakan entah kalian pakai wifi atau pakai data, ya bebas juga sebenarnya. Oke, kalian bisa lihat cukup cepet lah ya, karena firmware harusnya juga ukurannya nggak seberapa lah gitu kan. Cuma dia nggak nunjukin ukurannya sih. Tapi kalau kita lihat detailsnya, oh nggak, detailsnya tuh kayak update-update-nya. Nah kalian bisa lihat nih ya, ada beberapa update. Salah satunya untuk USB webcam. Oh tidak, kenapa dia mati? Oh mungkin dia lagi downloading dulu. Kehitungnya standby kali. Dan ya nih koneksi Bluetooth-nya mati, tapi nanti ya nyala lagi ya kan. Sangat-sangat fluid gitu kan. Gue suka dengan kamera yang sistem aplikasinya tuh cukup fluid. Jadi nggak PR gitu kan buat dipakai. Dan kita tinggal pilih update. Lalu di sini muncul prompt out, mau update, hahaha. Kita tinggal oke. Jangan sampai kamera kalian kehabisan baterai. Jadi pastikan baterainya full sebelum kalian update firmware. Nah, dia akan switching koneksinya ke wireless karena ini mengirim data yang cukup besar ya. Beda dengan tadi yang pakai Bluetooth, dia ngirim menggunakan wireless. Maka transfernya lebih cepat dan masuk. Kita tinggal nunggu processingnya di kamera. Terang sekali, guys. Firmware completed, turn off the camera dan nyalain lagi. Dan seharusnya dia sudah menggunakan firmware terbaru. Nih kita tes aja langsung, dia seharusnya udah menggunakan firmware terbaru dan mendukung USB webcam. Oke, jadi kalau kalian udah install sebelum kalian koneksiin dengan laptop atau PC kalian ke setting dulu, dan nantinya di connection setting, di USB mode itu akan muncul mode baru. Kalian bisa lihat, yaitu adalah USB webcam. Nah, kalian harus memilih itu. Dan ini cukup menarik karena kemarin kayaknya kita nggak ngubah begituan ya di XT3. Kalian bisa cek videonya buat memastikan. Tapi yang jelas di sini cukup menarik menurut gua. Kita pilih controllernya USB webcam, lalu kita colok. Nah, sekarang dia harusnya udah kebaca. Kita tinggal buka, misalkan kalian mau video call, tinggal buka Zoom, atau kalian mau live stream. Di sini gue pakai YouTube, gue udah buka YouTube ya. Dan kita pilih live stream menggunakan webcam. Dan ya, kalian bisa lihat di backgroundnya dia udah ngebaca ya pergerakan gua di belakang. Dan dari yang gue lihat sih kayaknya gambarnya lebih bagus. Bentar, gue lihat dulu ini udah record belum. Udah. Nah, kita akan masukin judul dulu. Kita tes USB webcam XA7. Lalu kita private biar nggak ada yang nonton ya, karena ini pengetesan doang. Lalu opsinya, nah di sini menarik nih, kalian bisa lihat ya opsinya nih. Dia tidak menggunakan Fujifilm X webcam. Kalau kita pilih Fujifilm X webcam, dia tetap tidak mendapatkan input. Kalian bisa lihat ya, di backgroundnya tuh kelihatan dikit. Jadi kalau X webcam tidak terkoneksi ke kamera, dia akan muncul logo doang. Dan
Ya, berarti di sini kalian nggak perlu nginstal X webcam kayaknya di PC atau laptop kalian. Jadi controllernya langsung dari si kameranya sendiri. Mungkin nanti gue akan konfirmasi entah lewat teks atau lewat deskripsi ya. Gue akan tes di mesin lain, maksudnya di laptop lain, apakah kalian perlu X webcam atau enggak. Tapi kayaknya di sini dari sistem ini kayaknya dia tidak pakai X webcamnya. So gue juga expecting kualitas yang lebih baik. Kita pilih di sini. Oke, dia udah ngebaca lagi. Dan kita next, bikin thumbnail. Nah, kita go live. Tenang aja karena ini private ya. Harusnya tidak ada yang nonton, semoga aja. Dan kalau kalian nonton yang versi pakai Fujifilm X webcam yang X-T3 dan kalian nonton sekarang yang versi pakai X-A7 ini, kualitasnya yang X-A7 ternyata lebih baik, guys. Jadi ini tidak pakai X webcam kayaknya dan dia menggunakan sistem tersendiri di kameranya dan kualitas lebih bagus. Gambarnya less stuttering, nggak terlalu stuttering, tapi settingannya jadi auto ya. Karena di sini white balance-nya gue bisa notice dia jadi berubah ke biru-biruan. Gue rasa ini sifatnya Fuji biasa tuh, kayak ada shifting white balance sedikit dan itu jadi auto. Jadi kalian nggak bisa atur. Di sini juga kameranya nggak bisa kita utak-atik ya begitu udah tersambung pakai USB webcam. Tapi paling nggak kualitasnya kalian bisa lihat kalau ini gambarnya jauh lebih baik dari penggunaan webcam biasa, webcam laptop atau webcam yang kalian beli sekalipun, dan lebih baik dari si Fujifilm X webcam yang kemarin kita praktekkan. Jadi di sini cukup menarik dan sangat proper buat dipakai live streaming, asli. Ini benar-benar bisa dipakai buat live streaming. Gue jadi kepo apakah audionya bisa masuk atau enggak ya ke sini. Mungkin kita end live stream dulu dan kita install di XT200, kita coba sekalian yang XT200-nya. Oke, di sini gue udah install di XT200, gue udah set ke USB webcam juga dan sekarang kita colok ke USB Type-C-nya. Dan dia sudah membaca lagi gambar gue di sini. Dan gue kepo apakah di sini dia bisa buat input audio mungkin dari kameranya, karena di sini sistemnya agak berbeda dengan Fujifilm X webcam yang kemarin. Ini kalian bisa lihat pilihannya langsung Fujifilm X-T200 gitu ya, bukan pakai si X webcam. Lalu sorry, salah pencet. Lalu kita ke mikrofon, tapi sayangnya nggak ada. Ternyata di sini dia cuma buat gambarnya aja ya. Oke, jadi ini cuma buat gambarnya aja karena di mikrofon gue nggak lihat Fujifilm X-T200. So audio input nggak bisa langsung dari si X-T200. Kalian tinggal colok aja audio inputnya mungkin ke laptop kalian langsung secara terpisah gitu dari si visualnya. Dan ya, kita akan tes apakah gambarnya juga cukup baik. Harusnya sih gue expecting mungkin lebih baik ya. Paling nggak kalau dia nggak auto kayak yang tadi, harusnya sih gambar lebih baik. Dan udah nih, udah live. Dan ya ini baru agak terang dikit. Kalau yang gue lihat, kualitasnya sangat identik dengan yang tadi. Gue nggak tahu ya, dia fokusnya juga jadi auto atau gimana. Karena di sini gue merasa agak sedikit misfokus atau mungkin gambarnya aja yang agak kurang tajam. Tapi balik lagi gue akan ingetin kalau ini kualitasnya lebih proper, jauh lebih baik dari penggunaan X webcam kemarin dan juga dibandingkan pakai webcam biasa gitu. Karena di sini frame rate-nya lebih bagus, nggak kayak kemarin kayaknya frame rate-nya rendah banget ya, gambarnya stuttering. Di sini frame rate-nya lebih bagus, gambarnya juga terlihat lebih tajam, lebih proper. Cuman mungkin butuh beberapa tweak, kayak di sini dia gambarnya agak pucet ya, kayak white balance-nya mungkin diatur secara otomatis. Lalu autofocusnya juga di sini kan nggak kelihatan ya, sistem autofocusnya nge-track yang mana. Di sini gue merasa autofocusnya agak kurang bagus. Atau mungkin settingan gue tadi belum autofocus. Gue nggak tahu juga, tapi yang jelas di sini gambar lebih baik. Mungkin gue akan cek dulu sedikit settingannya ya. Oke, gue sih merasa fokusnya masih jalan sih, masih berubah-berubah, jadi dia agak tracking. Cuman yang tadi kayaknya gue agak stuck karena terakhir sebelum gue colok itu AF-nya lagi kayak nggak mendetek gitu ya, warna merah tadi pas gue cek. Gue susah jelasinnya kayak gimana, tapi yang jelas tadi AF-nya kayak stuck gitu. Tapi sekarang setelah tadi gue percobaan yang kedua, gue coba setting dulu, AF-nya gue aktifin, gue bikin fast tracking. Gue nggak tahu sebenarnya dia di sini detect fast tracking atau enggak, tapi yang jelas autofokusnya cukup berjalan ya. Gue nggak tahu kalau kita nunjukin objek kayak gimana. Oh itu, autofokusnya jalan cuy.
Jadi sangat berfungsi dengan baik. Baru nih fokusnya proper ya, benar-benar kelihatan di muka gua. Tadi tuh fokusnya stuck dan kotaknya kayak ada di sini titik autofokusnya dan berwarna merah, makanya dia nggak jalan. Dan dah begini menurut gua udah oke banget buat dipakai, sangat-sangat proper buat live stream. Walaupun bukan yang paling cakep, tetap mungkin pakai capture card jadi solusi yang lebih cakep karena ya kalian spend duit juga di situ dan kualitasnya dari HDMI jadi lebih cakep. Cuma lewat USB aja nyambung ke laptop dengan kualitas seperti ini, menurut gua ini mantep banget. Bener-bener gambarnya cakep, frame rate-nya bagus, dan gambarnya cukup tajam. Kalian bisa lihat ya di sini. Kalian bandingin aja dengan video waktu gua bahas yang X webcam, dan di sini cakep banget. Dan kayaknya di sini dia nggak pakai X webcam, kayak langsung dari firmware dan diatur bagaimana caranya tiap dicolok dia seolah-olah kayak plug and play terbaca sebagai webcam. Oke, jadi itu kualitas yang diberikan oleh si XT200 dan juga XA7 cukup identik, dan menurut gua setelah yang gua coba di sini kualitasnya sangat baik, dan sistemnya karena dia nggak kayak Fujifilm X webcam yang kemarin, ternyata dia di sini kayak semacam firmware-nya itu bikin ketika dia dicolok USB dia kebaca sebagai protokol webcam gitu, kebaca sebagai webcam yang plug and play gitu di laptopnya. Jadi menurut gua itu sangat menarik, dan ini mungkin salah satu benefit ketika kalian membuat, bukan ketika kalian ya, ketika sebuah brand membuat kamera dengan USB Type-C yang udah lebih modern dan punya fleksibilitas tersebut. Jadi bisa diupdate sedemikian rupa, protokol USB Type-C tersebut bisa benar-benar kepake. Nah, itu yang menurut gue jadi apa ya? Poin yang sangat menarik pada kedua kamera ini, XA7 dan juga XT200. Dan gue rasa udah cukup. Itu aja, sedikit praktik, sedikit informasi buat kalian yang mungkin pakai XA7 atau XT200. Dan buat kalian yang mungkin tadinya masih bingung cara update atau upgrade firmware, ya sekarang kalian udah tahu dan ternyata caranya sungguh mudah. Dan ya, paling itu aja buat video kali ini. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, semoga berguna. Gue Erwin, di belakang kamera ada Aska, dan jangan lupa untuk berkarya.